Di atas kanvas, satu pukulan bisa mengubah segalanya. Reputasi rekor tak terkalahkan, bahkan mimpi panjang yang dibangun selama bertahun-tahun, semuanya bisa runtuh hanya dalam hitungan menit. Malam itu, tanggal 24 Agustus tahun 2013 di Staples Center, bukan sekedar pertarungan perebutan gelar, itu adalah malam penuh luka lama, malam di mana Johnny Gonzalez ingin merebut kembali sabuk yang dulu pernah menjadi miliknya. Gelar WBC itu dipegang oleh Abner Mares, si bintang muda tak terkalahkan, ingin mempertahankan kejayaan yang baru saja dia bangun. Tapi, untuk memahami betapa emosional dan dahsyatnya pertarungan ini, kita harus mundur sedikit ke belakang. Tahun 2012, Johnny Gonzalez adalah raja. Dia memegang sabuk WBC kelas bulu, sabuk prestisius yang dia rebut dan pertahankan dengan penuh determinasi. Dia datang menghadapi Daniel Ponce de Leon di MGM Grand Garden Arena dengan rasa percaya diri tinggi. Tapi malam itu, Dewa Tinju tak berada di sisinya. Sejak awal, Ponce de Leon tampil lebih agresif. Gaya kidalnya menyulitkan Johnny untuk menemukan jarak. Meski Gonzalez memiliki kekuatan pukulan mematikan, Ponce de Leon bermain dengan disiplin. Dia menahan diri, menyusun serangan, dan mencari celah. Making his fifth title defense. Ponce de Leon now coming forward him, right to the bite, fighting the orthodox champion, and there the southpaw lands the left. Di pertengahan laga, sebuah benturan keras membuka luka lebar di pelipis kiri Gonzalez. Wasit dan dokter memutuskan pertarungan tak bisa dilanjutkan. Sabuk yang dia perjuangkan hilang begitu saja. Bukan karena KO, bukan karena dominasinya runtuh, tapi karena luka yang terasa seperti penghinaan tanpa ampun. Johnny Gonzalez turun dari ring malam itu bukan hanya sebagai petarung yang kalah, tapi juga sebagai legenda yang mulai diremehkan. Lalu muncullah Abner Mares, petinju muda dengan gaya teknik yang solid dan tak pernah mengenal kata lelah. Rekam jejaknya luar biasa, menang atas Victor Tinyang, Joseph Akbeko, Anselmo Moreno, dan sekarang dia menantang Ponce de Leon, orang yang pernah merebut sabuk milik Johnny Gonzalez. Ini bukan sekedar perebutan sabuk, ini adalah ujian. Dan bagi Mares, ini juga ajang untuk kekuatan, untuk membuktikan bahwa dia bisa membantai orang yang pernah menaklukkan Gonzalez. Pertarungan dimulai, Mares bergerak ringan, menekan perlahan, dia melempar jab, membuka ruang, membaca tempo. Ponce de Leon membalas dengan hook keras khas kidalnya, tapi Mares tak mundur sedikit pun. Di ronde kedua, pertarungan dalam jarak dekat, dia melemparkan kombinasi ke tubuh, lalu sebuah pukulan kanan mendarat telak ke wajah Ponce. Sang juara goyah dan terjatuh. Seluruh arena teriak, juara bertahan jatuh lebih awal. Namun Ponce de Leon bangkit, matanya masih tajam, ini belum selesai. Kemudian di ronde ke-9, menjadi akhir dari segalanya. Mares masuk seperti petarung yang tahu waktunya tiba. Dia menyerbu dengan kombinasi cepat, brutal, dan tanpa jeda. Pukulan ke arah badan, lalu uppercut. Ponce de Leon mencoba bertahan, tapi kakinya mulai berat. Satu pukulan kanan dari Mares menghentikan semuanya. Ponce terhuyung dan wasit melangkah masuk menghentikan pertarungan. TKO untuk Abner Mares. Sabuk WBC kelas bulu kini resmi menjadi milik Abner Mares. Dan bagi Johnny Gonzalez yang menyaksikan dari jauh,
itu bukan sekedar kekalahan lawan, itu adalah perampasan kehormatan. Ketika WBC mengumumkan bahwa Johnny Gonzalez menjadi penantang resmi bagi Mares, banyak yang tak menganggapnya ancaman serius. Orang bilang, dia sudah tua, dia bukan lawan sepadan bagi Mares. Ini akan jadi pertarungan mudah. Tapi Gonzalez tidak datang hanya untuk bertanding, dia datang untuk menebus harga dirinya. Sabtu malam, 24 Agustus 2013, Mares berjalan masuk sebagai bintang. Sang pangeran baru tinju Meksiko, penonton bersorak, harapan tinggi. Di sudut lain, Gonzalez melangkah tanpa banyak ekspresi. Di balik tatapannya, tersimpan bara yang tak terlihat. Bel berbunyi, Mares mencoba mengambil kendali. Dia melangkah maju agresif, penuh percaya diri, tapi Gonzalez membaca semua gerakannya. Kemudian, sebuah pukulan yang keras dari Gonzalez menghantam rahang Mares. Dia pun terjatuh keras ke kanvas. Penonton terkejut. Ini bukan bagian dari skenario yang mereka harapkan. Sang juara bangkit, tapi langkahnya goyah. Gonzalez bukan petinju yang melepaskan mangsa. Beberapa detik kemudian, sebuah kombinasi ganas kembali mendarat, membuat Mares terjatuh untuk kedua kalinya. Dan kali ini, wasit langsung menghentikan pertarungan. Dalam 2 menit 55 detik, Johnny Gonzalez meruntuhkan mitos tak terkalahkan Mares, merebut kembali sabuk WBC miliknya, dan membungkam semua keraguan. Dia datang sebagai underdog dan pulang sebagai legenda yang bangkit. Abner Mares, sang bintang muda, harus menerima kenyataan pahit. Dalam dunia tinju, satu pukulan cukup untuk mengubah segalanya. Dan bagi Gonzalez, malam itu bukan sekedar kemenangan, itu adalah penebusan. Kemenangan atas Abner Mares adalah malam penebusan, tapi bagi Johnny Gonzalez itu belum cukup. Dia tahu mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada merebutnya. Johnny Gonzalez naik ring lagi melawan sesama legenda Meksiko, Jorge Traviso Arce. Dua nama besar, dua gaya yang bertolak belakang, dan satu sabuk WBC kelas bulu yang dipertaruhkan. Malam itu, di Los Mochis, Gonzalez menunjukkan bahwa dia belum habis. Dengan postur lebih tinggi dan teknik lebih rapi, dia membombardir Arce dengan jab kombinasi dan kontrol jarak yang luar biasa. Arce, yang terkenal sebagai petarung brawling, tak bisa masuk ke zona nyaman. Di ronde ke-11, hujan pukulan membuat wasit menghentikan pertarungan. TKO untuk Johnny Gonzalez. Dan dunia tinju bersorak, sang veteran masih punya nyala api. Johnny Gonzalez. Tapi kejayaan Johnny Gonzalez tak berlangsung lama. Malam itu, 28 Maret tahun 2015, langit Las Vegas terasa berat. Di dalam arena kecil bernama The Pearl Theater, di jantung Palms Casino Resort, dua petinju dari dua generasi, dua dunia berbeda sedang bersiap untuk duel. Johnny Gonzalez versus Gary Russell Jr. Pertarungan untuk sabuk WBC kelas bulu, sebuah bentrokan antara pengalaman dan kecepatan. Johnny Gonzalez masuk ke ring dengan wajah tanpa senyum. Dia tahu ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah laga penentu. Apakah dia masih bisa bertahan sebagai raja atau akan diturunkan oleh waktu dan kecepatan muda? Dari detik pertama bel dibunyikan, semuanya berubah. Russell langsung mendikte tempo. Gerakannya cepat, sulit dibaca, dan sepenuhnya menguasai jarak. Gonzalez yang biasanya tampil tenang dan mengontrol dengan jab, tampak seperti sedang memburu hantu. Setiap kali Johnny mencoba masuk,
Russell sudah tidak di sana. Sebaliknya, dia mendaratkan pukulan-pukulan ringan tapi bersih, lalu meluncur menjauh seperti bayangan. Di ronde kedua, Gonzalez mulai mencoba memotong ring. Dia mendekat, mencoba membuat pertarungan lebih kotor, lebih dekat, lebih ala Meksiko. Tapi Russell terlalu disiplin. Dengan jab kiri cepat seperti cambuk dan hook kanan sebagai pengunci, Russell membuat Gonzalez tanpa lambat. Tak ada ruang, hanya kekosongan dan rasa frustasi yang mulai muncul di wajah sang juara bertahan. Lalu tiba di ronde ketiga, dan inilah titik balik yang kejam. Sebuah kombinasi cepat dari Russell membuat Gonzalez terhuyung dan jatuh ke kanvas. Seluruh arena sunyi, sang juara tersungkur. Dia bangkit perlahan dengan sisa kebanggaan yang masih menempel di sarung tinjunya. Tapi langkahnya tak lagi stabil dan matanya tak lagi fokus. Ronde keempat menjadi ronde terakhir dalam kisah ini. Russell Jr. tak ingin menyia-nyiakan momen ini. Dia tahu Gonzalez sedang goyah. Dia menyerbu dengan kecepatan yang membuat mata penonton sulit mengikuti. Jab, hook, uppercut, semuanya bersih, semuanya masuk. Satu pukulan telak mendarat sempurna membuat petarung Meksiko itu kembali terjatuh. Wasit memberikan hitungan. Gonzalez mulai berdiri, tapi langkahnya mulai melayang. Dan hanya berselang beberapa detik, Russell Jr. menghantam lagi, kali ini lebih keras, lebih brutal. Dan tubuh Gonzalez menyentuh kanvas untuk ketiga kalinya malam itu. Sang wasit langsung melambaikan tangan, pertarungan dihentikan. Dalam waktu hanya 4 ronde, tahta itu lenyap. Sabuk WBC pindah tangan, era baru dimulai. Dan bagi Johnny Gonzalez, itu bukan sekedar kekalahan. Itu adalah penegasan bahwa kecepatan masa muda bisa mengubur pengalaman yang dibangun seumur hidup hanya dalam waktu kurang dari 12 menit. Tapi seperti semua legenda, Gonzalez tetap dikenang karena dalam karir yang penuh naik turun, satu hal yang tak pernah berubah: keberaniannya untuk bangkit, bertarung, dan berdiri di tengah badai, meski dia tahu badai itu bisa menghancurkan segalanya.